Bang, kenapa harga Bitcoin itu bisa naik turun? Nah, sebenarnya ada banyak faktor yang nentuin harga Bitcoin, tapi akan gue simpulin ke beberapa yang paling penting aja. So, coba simak sampai akhir ya. Nah, Bitcoin itu udah jadi ekosistem yang kompleks, punya nilai scarcity dan store of value, karena keterbatasan supply-nya yang nanti setelah selesai mining hanya berjumlah 21 juta Bitcoin. Hukum paling dasar ekonomi itu supply dan demand. Bitcoin dengan supply-nya yang terbatas dan demand pasar global yang selalu naik jadi kunci utama harga Bitcoin. Lalu Bitcoin punya korelasi yang hampir sangat mirip dengan M2 Global Money Supply. Simpelnya ini adalah gabungan peredaran seluruh uang cash yang liquid, tabungan, deposito jangka pendek, dan reksadana secara global. Jadi makin banyak uang beredar ke masyarakat, demand mereka makin tinggi ke aset high risk seperti Bitcoin. Yang ketiga ada ETF Bitcoin, yang jadi ETF dengan pertumbuhan tercepat sepanjang sejarah dan jadi game changing Bitcoin di mata investor global. Kalau masih bingung ETF itu apa? Coba nonton konten gue sebelumnya. Udah banyak para raksasa lembaga manajer investasi seperti BlackRock, Fidelity, dan Bitwise yang merilis ETF Bitcoin. Ini bikin harga Bitcoin naik karena dengan merilis ETF, kepercayaan investor makin naik karena ETF pasti diawasi dan dijamin lembaga keuangan internasional dan memudahkan investor bisa dapat keuntungan Bitcoin tanpa harus pegang Bitcoinnya secara langsung. Keempat, siklus halving Bitcoin. Ini istimewanya Bitcoin. Jadi tiap 4 tahun sekali atau tiap 210.000 blok Bitcoin yang ditambang oleh para miner itu akan dipotong setengah. Dulu di awal halving miner dapat 50 BTC, lalu halving selanjutnya 25 BTC dan seterusnya makin mengecil. Jadi makin tahun suplai peredaran Bitcoin makin langka. Terakhir, regulasi dan adopsi negara, terutama dari suku bunga yang ditentukan oleh The Fed atau Bank Sentral US. Dengan suku bunga yang turun, ngebuat masyarakat lebih mudah melakukan pinjaman atau utang karena bunganya rendah. Ditambah banyak negara besar udah buat regulasi bahkan jadiin Bitcoin cadangan aset strategisnya. Makin banyak negara yang adopsi Bitcoin, tentu makin tinggi demand warga negaranya dong. Nah, tapi kita nggak akan bisa prediksi atau timing market 100% kapan Bitcoin naik ataupun turun. Jadi fokus untuk belajar, cari informasi terbaik, dan jangan nunda untuk investasi walau modalnya masih kecil. Nah, mau bahas apa lagi nih soal investasi? Coba komen di bawah.